Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihi wa ifdalihi, wa syukru lillahi ala taufiqihi wa hidayatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'dhiman li sya'nihi wa tauhidihi. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu rahmatan ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, saya berwasiat pada diri saya dan pada jamaah Jumat sekalian, marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman dan takwa kita bisa kita jaga sampai akhir hayat kita dan menjadi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada Jumat ini tema yang ditugaskan pada kami adalah hikmah disyariatkannya ibadah haji. Dalam kitab Fathul Mu'in bab haji, secara bahasa haji adalah al-qasdu au kasratu ila man yu'azzam, menuju atau seringnya menuju kepada orang yang dimuliakan. Dan secara syar'i haji adalah qasdul Ka'bah lin nuski, menuju Ka'bah untuk ibadah. Kemudian beliau menjelaskan pula bahwa haji termasuk syariat nabi-nabi terdahulu. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah berhaji 40 kali, berangkat dari Hindia dengan berjalan kaki. Malaikat Jibril berkata pada Nabi Adam bahwa para malaikat bertawaf sebelum engkau Adam di Baitullah ini selama 7.000 tahun. Imam Ibnu Ishaq berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi pun setelah Nabi Ibrahim, melainkan para nabi itu pernah haji. Ini selaras dengan perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mengundang manusia untuk berhaji, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumati 'ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Wahai Ibrahim, umumkanlah kepada semua manusia untuk beribadah haji. Niscaya mereka akan datang memenuhi seruanmu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang cekatan dari tempat-tempat yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada Al-Quran surat Al-Hajj 26 sampai 28 bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mensucikan Baitullah dan menyeru umat manusia untuk datang beribadah haji. Maka Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail alaihissalam menjalankan perintah haji
dan menjadikan haji sebagai kewajiban umat manusia setelah mereka. Bagi umat Muhammad, haji mulai difardukan pada tahun 6 Hijriah. Nabi Muhammad telah berhaji sebelum dan sesudah diangkat sebagai nabi. Sebelum hijrah beliau haji beberapa kali meskipun tidak diketahui bilangannya. Setelah hijrah, Nabi SAW hanya haji sekali, yaitu haji wada. Disinilah sehingga para ulama menetapkan kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96 dan 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Sesungguhnya rumah atau ibadah pertama, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah makam Ibrahim. Siapa yang masukinya Baitullah maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Rangkaian dua ayat itulah yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah haji untuk umat Islam. Ayat ini memiliki makna historis untuk mengingatkan kita bahwa di tanah suci yang diberkahi pertama kali dibangun Baitullah. Dari tanah suci saat ini kita bisa merasakan aura secara langsung. Ini pula lah Islam diturunkan pada Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi rahmat lil alamin. Dan hanya di tanah suci ini pula lah kewajiban haji bisa dilaksanakan untuk menjadikan kita menjadi muslim yang paripurna, muslim yang sempurna. Dan memang haji mengandung ibadah yang secara totalitas, yaitu fisik, panca indera, ucapan, pikiran, hati, kolbu, jiwa, mental, keluarga, masyarakat, harta, bahkan negara pun semua terlibat dalam aktivitas haji. Maka haji memang layak disebut sebagai penyempurna ibadah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada yang menarik dari 4 ayat tadi. Pertama adalah Quran surat Al-Hajj ayat 28, liyasyhadu manafi'a lahum. Dan Quran surat Al-Imran ayat 97, fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Liyasyhadu manafi'a lahum berarti bahwa haji memiliki tujuan agar manusia yang berhaji bisa memperoleh manfaat yang banyak, manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Manfaat tersebut antara lain manfaat spiritual berupa peningkatan ketakwaan, pembersihan dosa, mendekatkan diri kepada Allah. Manfaat sosial berupa kekeluargaan kemanusiaan, persatuan umat Islam sedunia, dan berbagi pengalaman dengan umat Islam yang lain. Manfaat pribadi berupa pengalaman spiritual yang mendalam, sangat mendalam, meningkatkan kesadaran diri dan bahkan keseimbangan hidup. Manfaat-manfaat tersebut adalah kebutuhan manusia. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Imran 97, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Barang siapa yang kufur atau mengingkari wajibnya haji, maka Allah Maha Kaya. Allah karena Maha Kaya tidak perlu, tidak butuh sesuatu dari seluruh alam. Artinya bahwa haji
tidak menjadi kebutuhan Tuhan, tetapi haji adalah hajat, kebutuhan manusia itu sendiri agar menjadi manusia muslim paripurna. Jadi hikmah disyariatkannya ibadah haji adalah peningkatan kualitas diri, dan peningkatan kualitas diri adalah kebutuhan setiap manusia dalam memenuhi maqasid syariah. Maka haji merupakan salah satu rukun Islam yang mencakup tiga tujuan syariat, yaitu kemaslahatan pokok, maslahah ad-daruriyat, maslahah kebutuhan hajiat, dan maslahah tahsiniyat. Dan haji juga memenuhi 6 maslahatan pokok, yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta benda, dan sekaligus menjaga harga diri. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam praktek pelaksanaan ibadah haji, semua praktek-praktek itu memiliki filosofi yang menjadi hikmah disyariatkannya ibadah haji. Dan itu juga menjadi kebutuhan manusia untuk mencapai derajat muslim paripurna. Yang pertama, filosofi ihram dengan pakaian serba putih melambangkan suci bersih. Ihram menyadarkan agar manusia tidak membanggakan pakaian duniawi atau atribut duniawi, tetapi harus dengan pakaian takwa. Dan takwalah yang paling utama, karena Allah tidak melihat hambanya dari segi rupa, harta, status sosial, jabatan, tetapi yang dilihat Allah adalah iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, filosofi talbiyah adalah respon, sikap, dan janji seorang hamba dalam memenuhi undangan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan, hati, dan perbuatan untuk bertauhid dan mengagungkannya. Karena memang segala nikmat, pujian, dan kekuasaan Allah dan kekuasaan segala yang dimiliki manusia hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Yang ketiga, filosofi tawaf. Manusia harus menjadikan Allah sebagai titik pusat orientasi di setiap rotasi gerak dan rotasi langkah kehidupannya, sehingga janji kita ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Filosofi sa'i, bahwa seberat apapun ujian dan selemah apapun keadaan, sebagai hamba harus terus berusaha dalam mencapai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu mir rahmatillah. Filosofi tahallul dengan motong rambut, karena rambut sebagai simbol kehormatan, tapi sekalipun simbol kehormatan harus dipotong demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tadkhulunal masjidal haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum muqassirina la takhafun. Filosofi wukuf di Arafah, yaitu berhenti dari segala aktivitas duniawi untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha agung lagi maha sempurna, serta memenuhi makrifat terhadap jati dirinya, menemukan makrifat terhadap jati dirinya, dari mana manusia berasal, bagaimana harus berbuat, dan bagaimana akhir perjalanan hidup manusia, dan bertekad untuk berusaha, selalu berusaha husnul khotimah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Filosofi mabit bermalam, bahwa hidup itu perlu persiapan, perlu stamina, dan perlu kesabaran untuk menghadapi segala godaan nafsu dan ujian hidup. Dan filosofi membeli dam atau korban, bahwa godaan nafsu hayawaniyah, syaitoniyah tidak sekedar dilempar, tetapi harus dibunuh, diperangi demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar. Filosofi jumroh, bahwa tahan banting dalam melawan godaan setan atau siapapun yang menghalangi ibadah kepada Allah harus dilawan, karena hal tersebut merupakan pembuktian loyalitas seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Sedangkan bagi jamaah haji, maka hikmah lain yang didapat adalah meningkatnya ketakwaan kepada Allah, melatih kesabaran mulai berangkat sampai pulang, bisa nampak tilas ibadah Nabi Ibrahim, terhapus dari dosa, merekatkan tali persaudaraan, mendapat pencerahan rohani, memperbaiki diri, menyempurnakan ibadah, mendapat keistimewaan sebagai tamu duyufur rahman, dan kemudian insyaallah dijamin surga. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki berkah halal berlimpah, sehingga kita diberi kesempatan untuk berhaji di tahun mendatang. Dan marilah kita juga berdoa semoga saudara-saudara kita yang pulang haji mendapatkan predikat haji mabrur dan memberi kedamaian bagi masyarakat dan bangsa kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qouli hadza wastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد العباد واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-abhar wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayuhan nas, ya ayuhan nas ittaqullah, ittaqullah fima amar wa antahu amma naha wa zajar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsih wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana wa likhana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslihna akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'tik riqabana minan nar wa asik lana minar rizqil halal ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih walata umuril muslimin, Allahumma aslih ahwalal muslimin wa arkhis as'arahum wa minhum fi awdanihim. Allahumma aslih sababal muslimin wa habbib ilaihimul iman wa zayyinhu fi qulubihim wa karrih ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan waj'alhum minar rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa tammir a'da'ad-din wa aj'al hadzal balad Indonesia baladan amina mutmainnah wa sa'ira biladil islam wal muslimin kafah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi sabilik fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka an tuharrima masjidal aqsa wa arda Palestin. Allahumma afriq alaihim sabra wa sabbit aqdamahum wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.